Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, hari ini kita mendatangkan seorang narasumber ya. Beliau adalah konten kreator dari Ngawi Barat ya. Oke, selamat malam Bapak. Iya, selamat malam Mas. Ya, dengan Bapak siapa? Panggil saja sesuai channel YouTube-nya calon guru gitu aja. Ya, calon guru Pak ya. Iya. Oke, ini Bapak sebagai kreator ya. Pengalaman monetisasi di YouTube itu bagaimana Pak? Oh iya, pengalaman saya itu terus akhirnya menjadi konten kreator di YouTube itu adalah berawal dari keterpurukan, Mas. Jadi keterpurukan nasib ketika itu kita sudah berkeluarga, kemudian kebetulan kita di PHK dari bisnis lama tuh kan. Saya dulu pelaku bimbingan belajar offline, ketika itu merebak dengan kemajuan teknologi, ada Android, kemudian ada internet, ada bimbel online ruang guru. Akhirnya bimbel itu gulung tikar. Akhirnya kan saya di PHK kan dari situ. Nah selanjutnya saya ketika itu mencari ide nih, gimana supaya saya tuh tiap bulan itu bisa tetap makan, membeli beras. Makanya di sini saya memutar otak, bagaimanakah caranya untuk ketika usaha saya itu dulunya digulung oleh kemajuan teknologi digital, maka saya tuh berusaha untuk menyesuaikan diri dengan era digital yang datang. Dan akhirnya itu saya setelah sharing dengan teman-teman yang lain, ketika itu saya pernah sharing dengan Mas Yoga Gembel dari Ngawi, kemudian dan banyak juga lah dari Mas Arda yang dulu ya, sekarang masih bertugas di Pol PP, tapi dia juga nyambi menjadi konten kreator di YouTube. Nah dengan demikian akhirnya alhamdulillah setelah saya tekuni itu bisa menghasilkan dari YouTube tersebut. Untuk pemula ya Pak ya, biasanya kan peralatan belum memadai atau dari editing saja belum menguasai, itu bagaimana Pak tipsnya agar teman-teman pemula itu bisa mengikuti jejak Bapak dari awal sampai seperti sekarang ini? Oh gitu ya ya. Yang pertama terkait tentang alat dulu Mas ya. Jadi alat, ketika saya dulu mulai untuk konten itu dari alat itu saya juga masih sederhana. Jadi modal saya itu dulu HP Samsung yang masih kentang, itu adalah dulu tuh Samsung Galaxy A10s itu adalah sudah bagus, tapi sekarang kan sudah menjadi HP kentang ya. Jadi ketika kita menggunakan untuk merekam 10 menit itu sudah habis memorinya gitu kan. Nah jadi kita kalau misalkan peralatan belum punya ya, kita yang penting punya semangat konten dulu. Nah di sini kita gunakan saja alat seadanya kita, semampunya kita. Jangan sampai kita itu memaksakan diri untuk membeli alat yang mahal-mahal, terus nanti kita malas konten, itu malah nggak bagus loh. Jadi yang bagus tuh yang seadanya saja. Misalkan saya punya HP 1 nih, jadi HP 1 itu karena saya fokus yang konten supaya memorinya nggak penuh, berarti saya manfaatkan HP saya tuh. Karena kalau saya ingin membeli kamera yang lebih bagus, yang lebih mahal, tentunya kan nggak mampu kan. Jadi HP saya itu saya pakai itu saja untuk kamera, kemudian untuk aplikasi-aplikasi yang nggak terpakai itu saya buangin semua. Itu untuk peralatan termasuk mic juga. Kalau HP itu kan mikrofon kan sudah masuk ya. Iya. Kemudian terkait tentang apa? Ide konten Mas ya. Iya, ide konten. Nah, untuk ide konten, nah itu tentunya kita sesuaikan dengan passion kita atau sesuai dengan bakat, minat dan juga hobi kita. Misalkan saja saya itu adalah seorang guru misalkan ya. Jadi saya itu yang kontennya tentang guru gitu misalkan ya. Tentunya seiring dengan berjalannya era digital ini kan sekarang ini para guru-guru itu kan harus menggunakan aplikasi-aplikasi pendataan dan sebagainya. Nah di situ menjadi celah konten nih untuk saya. Misalkan cara mendaftar CPNS, cara mendaftar PPG dalam jabatan, PPG prajabatan. Nah saya sambil membantu dari bapak ibu guru teman saya, sekaligus saya rekam layar. Namun di sini kita harus blur ya untuk bagian identitas penting yang sensitif itu, nick dan lain sebagainya. Nah itu sudah menjadi ide konten. Sama juga dengan teman-teman yang di luar sana, misalkan saja orang yang berprofesi sebagai bengkel misalkan. Nah bengkel itu kan ide kontennya banyak tuh. Misalkan memberikan review sepeda motor, review mobil, kemudian pengalaman menggunakan sepeda motor ini bagaimana, cara memakai sepeda listrik bagaimana, cara merawat sepeda motor supaya awet bagaimana, ganti dan seterusnya. Orang-orang yang berprofesi sebagai peternak pun juga demikian. Bagaimanakah cara untuk merawat hewan ternak supaya gemuk, cepat beranak, cepat besar dan lain sebagainya. Satu lagi, orang yang mungkin berprofesi sebagai seorang petani. Bagaimanakah cara menanam cabai dari awal sampai akhir, cara merawat tanaman bayam dan lain sebagainya. Tentunya untuk ide konten itu sebenarnya
apapun yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi bahan ide konten itu, Mas. Yang penting kita itu punya semangat, niat untuk belajar gitu aja. Jadi nggak perlu dipaksakan. Iya, itu Pak ya. Itu susah juga kan. Iya, betul banget, Mas. Ya, sesuai bidang kita, sesuai keinginan saja nih, Pak. Iya, betul. Oke, untuk selanjutnya ini Pak, tips ya untuk pemula itu kan biasanya sudah mulai tapi nanti ada belum viral atau gimana, itu kan bingung, aduh saya harus gimana ya, nggak lanjut gimana, kalau mau lanjut ini sudah terlanjur ngedon, itu beri semangat Pak tolong untuk teman-teman. Oh gitu ya, jadi untuk semangat dan juga spirit itu kalau saya sendiri, ini cerita dulu ya, kalau saya itu ketika karena sudah merasakan gajian dari YouTube itu kan, jadi kita supaya gajian YouTube per bulan, ketika tentunya setiap orang itu ada titik maksimal, ada titik minimal. Nah, ada titik kita itu sedang semangat, ada titik di mana kita itu sedang males-malesan gitu ya. Nah, kalau saya itu biasanya kalau pas seperti itu, ini saya ambil sepeda motor atau sepeda ontel, kemudian saya berkeliling di sekitar desa, di dekat-dekat sawah itu. Kemudian saya sambil udut, sambil ngopi di situ, saya sambil memperhatikan orang-orang yang bekerja di sekitar saya. Misalkan orang yang mencangkul, orang yang ngarit, atau mungkin orang yang tandur. Nah, dari itu saya menjadi pengalaman nih. Ini sisi positifnya. Wah, orang itu maton. Setiap hari dia tuh berangkat pagi sampai sore, itu dia panas-panasan. Kemudian dia itu upahnya nggak seberapa. Nah, jadi dengan demikian ini kita bisa bersyukur nih, bisa bersyukur kalau misalkan orang seperti itu, petani pekerja kasaran, kemudian penghasilan sekian, dibela-belain berangkat panas-panasan. Kalau saya bekerja konten di dalam ruangan, kemudian cuma mencari ide, editing dan sebagainya, tentunya saya harus lebih semangat nih daripada teman-teman yang di luar sana itu. Nah, itu salah satunya itu. Itu contohnya ya. Nah, untuk tipsnya ini adalah kembali pada diri kita masing-masing. Kalau misalkan kita itu ingin supaya semangat untuk konten, tidak malas-malesan, nah tentunya kita itu harus istilahnya tuh punya target ya. Punya target. Mungkin di luar sana ada orang yang berpendapat lain mungkin, yaitu hutang dulu ya. Orang kalau punya hutang itu punya angsuran, nanti semangat bekerja. Nah, kalau saya tuh tidak. Jadi saya tuh atur target, misalkan dalam waktu 1 tahun target saya tuh harus mendapatkan 100.000 subscriber supaya mendapatkan silver play button. Nah, maka saya kan bisa mengkalkulasi nih di analitiknya itu di YouTube Studio Dashboard itu kan dari satu video. Kalau misalkan satu video itu dia itu mendatangkan 10 subscriber. Kalau misalkan sehari saya upload 5 video, berarti kan 50 subscriber. Sama halnya juga dengan pendapatan. Kalau saya upload sehari 1 video itu menghasilkan uang 3.000. Kalau misalkan upload 10 video berarti 30.000 dikalikan. Jadi ibaratnya ini finalnya gini. Ibaratnya kita itu menjadi content creator. Ini ibaratnya kita itu sedang naik kapal, naik perahu di tengah lautan. Kita memasang 1 kail pancing. Itu kan kalau dapat 1. Kalau nggak dapat belum kan. Nah, kita sudah nyemplung di tengah laut nih. Maka sebaiknya kita jangan pasang kail cuma 1, tapi pasang 5, 10, 15. Nah, dengan demikian itu nanti akan kemungkinan kita peluang untuk sukses itu akan lebih besar. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Oh iya. Jadi kesimpulannya teman-teman, jadi dari segi peralatan, skill itu tidak perlu yang muluk-muluk dulu. Untuk yang kedua tadi ide konten ya, ide konten itu tidak perlu harus jauh-jauh ya, kita cukup di sekitar kita. Dan untuk inspirasi itu dari sekitar, pekerjaan sekitar itu bisa menginspirasi kita bahwa ini lebih ringan daripada yang lain. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke.